Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Oke. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Mungkin saya nyapa dulu nih Pak Mahmud, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Bu Nur bagaimana di Kalimantan, aman? Pak, insya Allah aman. Bu Juher? Alhamdulillah aman, sehat Pak. Oke, tinggal Bu Pusta ini ya, lagi loading. Oke, kita mulai aja ya materi kali ini. Mungkin yang tadi tinggal Bu Pusta udah hadir ya. Oke, untuk memperlancar acara ini kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Pak Mahmud, Bu Puspa, Bu Nur, Bu Jair. Aja. Oke Pak, saya Pak. Oke, Bu Nur. Baiklah teman-teman. Halo. Iya. 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 Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya, terima kasih Pak Bu Nur yang sudah memimpin doa. Semoga acara ini berjalan lancar. Oke, materi kali ini, di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ATP. Ada yang tahu ATP? Itu singkatan ya? Iya Pak. Pak Mahmud, Bu Juer, ATP itu apa? Ayo. Alur tujuan pembelajaran Pak. Salah ya? Oh iya, benar. Benar. Ya. Oke, jadi ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi hari ini saya akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ya Pak, ice break dulu. Ya biar semangat dalam belajar. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Kelihatan? Belum. Belum. Bu Nur, Pak Mahmud? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Kelihatan. Kelihatan. Oke, hari ini kita akan menjawab soal ya, ice breaking ya. Kita udah siap ya? Siapa? Oke, jawab langsung di sini aja ya. Jawab nggak perlu di chat, langsung di sini aja. Oke. Oke, yang pertama, nah kira-kira gambar selanjutnya yang ditanda tanya ini apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Pak. Ya, Bu Nur. Apa? Apa? A, B, Jawabannya atau C? C. C. Salah ya? Kurang tepat. Ada yang lain? B Pak, B. B. Ya, Bu Puspa benar. Jawabannya B. Kenapa B? Oh, Ya. Ini karena ini nih yang satu nih ya. Kan ini kan abu-abu. Ini pink ya. Ini juga pink. Ini hitam. Ya, lihat ini hitam. warna di tengahnya Pak. Iya, ini pink. Nah, ini juga harusnya pink juga. oh begitu. Iya. Oke. Satu lagi ya. Oke. Ya Pak. Kedua. Nah ini ada berapa segitiga di sini? Ayo, ada pilihannya 3, 4 atau 5. 4.
Bu Juher 4 ya. 3, Yang lain 4. 4. Pak, 4, Pak. 4. Ya, Ya. oke. Jawabannya benar 4. Nah, oke ya, segitu aja ya. Ice breaking-nya nggak terlalu, sebenarnya masih ada lagi karena waktunya kurang ini tidak menentu, jadi kita sudahin aja 2 soal. Oke, lanjut ke materi ya. Udah siap lagi ya materi? Tadi kan udah panas nih, sekarang dikasih es breaking. Siap, Pak. Lanjut. ya Pak, lanjut Pak. Kita lanjut ke materi. Materinya tentang alur tujuan pembelajaran. Oke, ntar dulu. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan, Pak. Oh iya, sudah. Sudah ya? Ini. Udah ya? Kelihatan semua ya? Belum Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Oke, ntar. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Pak. Belum, Pak. Masih berputar-putar, Pak. Benar. Oh iya, sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Sebelumnya, tujuan kali ini yaitu untuk mengetahui alur tujuan, terus aspeknya belum ditulis di sini ya. Jadi ada 3 aspek ya, ntar kita bahas. Sama contoh untuk membuat alur tujuan pembelajaran itu bagaimana. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya ini ada konsep dulu. Jadi konsep tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan pencapaian 3 aspek. Di mana 3 aspeknya yaitu pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Dari siapa? Dari siswa tersebut. Jadi 3 siswa itu harus mempunyai kompetensi 3 ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun rumusan tujuan pembelajaran yaitu mencakup tahapan kognitif sama dimensi pengetahuan, ada 2 ya, sama serta profil pelajaran Pancasila yang sudah dibahas sama Bu Juher ya, Bu Juheria. Oke, nah itu konsep tujuan pembelajaran. Adapun yang selanjutnya itu tadi udah kita singgung ya, ada 3 aspek untuk membuat tujuan pembelajaran. Ada yang tahu ya, udah pernah disampaikan waktu itu ya? Ada yang bisa ini jawab? Kompetensi. Kompetensi, pertama kompetensi, kedua Ada apa? Variasi. variasi. Sebelum Konten. variasi, Ya, Pak. konten dulu. Habis konten, Oh ya, konten dulu, Pak. habis Iya, konten, variasi. Nah, itu Iya, Pak. jadi ada 3 aspek. Oke, kita bahas dulu aspek yang pertama, yaitu kompetensi. Nah, kompetensi itu yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk kerja. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, yaitu ada mengacu pada taksonomi Bloom. Ada yang tahu nggak taksonomi Bloom? Ada C1, C2, C3 kayak gitu tuh. Ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, jadi C1, C2, C3 itu ya? sampai C6 ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu ya, jadi itu kata kerjanya, intinya ya. Jadi kompetensi ini mengacu pada taksonomi Bloom itu. Nah, di sini ada contoh nih, peserta didik dapat menyajikan. Nah,
kata yang ditebelin ini menyajikan ini salah satu aspek kompetensi. Oke, paham ya Bapak Ibu? Jadi Iya, yang Pak. menyajikan Ya, ini paham, masuk ke taksonomi belum kompetensi. Oke, kalau sudah paham kita tahap aspek yang kedua. Ya, aspek yang kedua itu konten. Nah, konten sini yaitu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Nah, jadi intinya konten itu materinya. Jadi materi yang akan disampaikan. Nah, itu yang namanya konten. Sini contohnya nih, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini kan materinya ya. Nah, jadi materi yang akan dibahas itu termasuk dalam konten. Oke, paham ya Bapak Ibu? Konten itu ya isi materinya intinya. Iya ya Pak. Iya, Pak. Iya. Paham, Oke. Pak. Oke, lanjut yang ketiga, yang terakhir itu variasi. Jadi variasi itu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini variasi. Jadi apa yang dipikirkan siswa, keterampilan apa yang ada di siswa itu. Nah, jadi contohnya di sini beda ya dengan kompetensi ya. Kalau kompetensi kan ada ininya mengacu pada taksonomi Bloom. Kalau ini ya keterampilannya siswanya. Nah, contoh di sini memahami, biasanya menyimpulkan dengan kata-kata, seperti itu, menganalisa. Contohnya menganalisa hubungan antar kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Jadi yang menarik kesimpulannya ini ya, yang disebut dengan variasi. Sedangkan yang ini menganalisa nih harusnya nih masuk ke kompetensi ya. Iya enggak Bapak Ibu? Jadi yang menganalisa ini harusnya masuk ke kompetensi, sedangkan menarik kesimpulan, nah itu yang disebut dengan variasi. Oke, nah kita lihat dulu contoh-contoh tujuan pembelajarannya. Di sini ada 2 contoh nih tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang contoh yang pertama itu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Di sini ada warna-warna ya. Jadi warna yang kuning itu masuk ke kompetensi. Karena Kompetensi. Iya, kompetensi. Dan menceritakan juga masuk ke kompetensi, masuk ke taksonomi Bloom itu ya. Ada C1 sampai Iya, Pak. C6 itu. Jadi warna kuning itu masuk ke kompetensi. Sedangkan yang warna ini hijau, biru ya. Biru. Ya, Biru cerah ya. Ini masuk ke konten materinya. Jadi Konten. materinya ya. Jadi konten ini masuk ke konten ya, hukum Newton ini ya. Karena materi yang akan dibahas. Nah, sedangkan warna hijau itu menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu masuk ke variasi karena keterampilan siswanya. Keterampilan siswa apa? Ini menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu. Oke, contoh yang kedua yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, di sini ada warna-warna juga ya. Warna kuning itu menandakan kompetensi, warna hijau itu variasi, sedangkan warna biru cerah itu konten. Oke, itu contoh-contohnya. Yang terakhir itu terima kasih. Oke, sebelumnya kita elaborasi dulu ya. Ada yang kita buat kelompok dulu ya. Bapak Ibu, kita bagi 2 kelompok. Siap. Pak Iya, Mahmud sama Bu Juher, Ria, sedangkan Bu Puspa sama Bu Nur. Aisyah. Iya. Iya, Pak. Ada yang bisa kasih 1 contoh tujuan pembelajaran? Contohnya Pak ya? Iya. Coba kelompok pertama dulu Pak Mahmud sama Bu Juheria. Apa ya?
Contohnya apa ya? Di sini ada contoh. Contohnya ini mungkin. Saya Pak, Ya Bu Juwer. misalnya peserta didik dapat menyelesaikan soal persamaan linear secara mandiri. Jadi Kompetensinya apa? kompetensinya itu menyelesaikan, KKO-nya menyelesaikan, Ya, benar, materinya persamaan linear dua variabel, Iya, betul. kemudian variasinya itu dikerjakan dengan mandiri, berarti harus dikerjakan sendiri. Oke. Begitu mungkin Pak? Ya, betul. Yang lain coba, kalau waktu betul enggak tuh? Contoh dari Bu Iya, Juher Pak. ya. Iya. Saya, Pak. Contohnya itu, Pak. Mendeskripsikan sifat-sifat bilangan detail. Iya. Terus sifat-sifat bilangan Oke. Ya. Oke, nah itu bisa memberikan contoh ya. Alhamdulillah bisa memberikan contoh tentang konsep tujuan pembelajaran. Oke, untuk penutup ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Karena udah selesai materinya, takut ada yang kurang jelas. Kalau untuk saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, Bu. Mau nanya tentang penguatan aja, Pak. Jadi variasi itu harus berkaitan. Ya, berputus-putus, Bu. Untuk penguatan saja berarti Iya, Bu. Yang kedengaran, lain Pak? bisa kedengaran? Kalau saya nggak kedengaran sama Bu Puspa. Kedengaran, Pak. Oh, gitu. Oke, jadi itu ya masukan dari Bu Puspa ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Bapak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Berdoa dulu, doa penutup. Ada yang mau mimpin doa penutup? Saya Pak. Oke, Pak Mahmud. Iya Pak. Ya, silakan Pak Mahmud. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita menyelesaikan diskusi kita atau pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar kiranya kegiatan kita pada sore ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Live. Ya, silakan.